Astabrata berasal dari kata asta atau hasta yang berarti 8. Kemudian brata yang berarti laku atau perbuatan. Menandakan bahwa kalimat hastabrata atau hastobroto memiliki arti 8 lelaku atau 8 perbuatan terutama dalam kepemimpinan. Wejangan Hastobroto bisa ditemukan pada kisah Ramayana ketika Rama melakukan laku tebus dosa untuk menanggung perbuatan ayahnya dengan melakukan pengasingan menuju hutan atau Lelanobroto selama 13 tahun lamanya. Dengan berbagai macam godaan, rintangan, dan juga penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana, lalu penyerangan balik untuk merebut Dewi Sinta dari tangan Rahwana di negeri Ngalengko. Setelah semuanya selesai, Rama memasrahkan negeri Alengko pada Gunawan Wibisono yang merupakan adik bungsu dari Rahwana yang tidak menyetujui perbuatan dari kakaknya dan memilih melawan itu. Karena itu, Rama memasrahkan negeri Alengka dengan dibekali oleh ilmu pemimpinan dari Rama yang disebut dengan Astabrata ini. Selain itu juga, Astabrata juga diedarkan oleh Sri Krishna kepada Arjuna pada saat perang Bharatayuddha. Ketika Arjuna ragu-ragu dalam peperangan melawan musuh beserta saudarinya sendiri, yaitu Kurawa dan sekutunya. Di tengah keraguan itu, Sri Krishna menyadarkan Arjuna dengan memberikan wejangan kepemimpinan untuk tidak ragu-ragu karena dia kelak menjadi pemimpin, terutama dalam peperangan Bharatayuddha maupun setelah peperangan. Diterangkan juga bahwa seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin atau raja, di dalam jiwanya harus terdapat 8 macam sifat kedewasaan atau 8 macam watak-watak 8 dewa. Kewajiban seorang pemimpin harus selalu mencerminkan sifat dan sikap yang ada dalam penggambaran dari Hastobroto. Adapun sikap dan sifat dari para dewa adalah yang pertama, Dewa Surya atau watak matahari. Makna di mana seorang pemimpin bersifat seperti matahari atau seperti Dewa Surya, agar setiap pemimpin harus mampu memberikan motivasi, spirit, dan gaya hidup, dan juga memberi kekuatan kepada seluruh anak buah yang dipimpinnya. Menghisap air dengan sifat panas secara perlahan serta memberi sarana hidup. Pemimpin harus selalu mencerminkan sifat dan sikap semangat kehidupan dan energi untuk mencapai tujuan dengan didasari pikiran yang matang dan juga teliti, serta pertimbangan yang baik maupun buruk, juga kesabaran dan kehati-hatian. Seorang pemimpin yang baik haruslah memiliki sifat dan sikap seperti matahari atau surya, yang mampu memberi semangat dan kekuatan yang penuh dinamika serta menjadi sumber energi bagi bumi pertiwi. Sifat matahari berarti sabar dalam bekerja, tajam, terarah, dan tanpa pamrih. Semua yang dijemur pasti terkena sinarnya, tapi tidak dengan serta-merta langsung dikeringkan. Dalamnya terarah dan luas dan juga penuh dengan kesabaran. Tujuannya agar setiap manusia sabar dan tidak sulit dalam mengupayakan rezeki. Menjadi matahari juga berarti menjadi inspirasi pada bawahannya. Ibarat kata matahari yang selalu menyinari semesta. Selanjutnya yang kedua, Dewa Chandra atau watak bulan. Bila dia mati, bulan berbentuk bulat, indah, dan menarik hati siapa saja
yang melihat. Seorang pemimpin harus memiliki sifat bulan. Maksudnya, agar setiap pemimpin harus dapat menyenangkan, menarik hati, dan memberi terang dalam kegelapan kepada semua anak buah yang dipimpinnya. Yang memberi kesenangan dan penerangan dengan sinarnya yang lembut. Seorang pemimpin bertindak halus dengan penuh kasih, dengan tidak meninggalkan kedewasaannya. Pemimpin hendak memiliki sifat dan sikap yang mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya yang berada dalam kebodohan, dengan wajah yang penuh dengan kesejukan, seperti rembulan atau condro, penuh dengan simpati sehingga rakyat menjadi tentram dan hidup dengan nyaman. Rembulan juga bersifat halus, budi, terang, perengai, menebarkan keindahan pada seisi alam. Seorang pemimpin harus berlaku demikian, menjadi penerangan bagi rakyatnya. Selanjutnya, yang ketiga, ada Dewa Yama atau watak bintang. Bintang mempunyai bentuk yang sangat eksotis dan menjadi hiasan langit di waktu malam, serta dapat menjadi petunjuk arah bagi mereka yang kehilangan arah. Jadi, seorang pemimpin harus berfungsi seperti bintang. Yang dimaksudkan adalah seseorang pemimpin dapat memberi petunjuk, memberi arahan, dan bimbingan agar anak buahnya mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang indah dan terang sebagai perhiasan dan yang menjadi pedoman dan bertanggung jawab atas keamanan anak buah dan juga wilayah kekuasaannya. Pemimpin hendak meneladani sikap dan sifat dari Dewa Yama, di mana Dewa Yama selalu menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku demi mengayomi rakyatnya. Harus menindak tegas abdinya jika mengetahui abdinya atau anak buahnya itu memakan uang rakyat atau kasarnya adalah korupsi maupun mengkhianati negaranya. Dewa Yama memiliki sifat seperti Kartiko atau lintang, mengumpulkan segala yang tidak berguna menjadi lebih berguna, adil, tidak pilih kasih. Selanjutnya ada Dewa Bayu atau watak angin. Seperti diketahui, angin mempunyai sifat dapat mengisi setiap ruangan yang kosong, walaupun di ruangan yang kecil sekalipun. Seorang pemimpin harus dapat berfungsi seperti angin. Maksudnya adalah agar setiap pemimpin dapat bertindak dengan cermat dan teliti, serta tidak segan-segan terjun langsung ke masyarakat, agar mengetahui kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya adalah mengisi tiap ruang kosong. Pemimpin mengetahui dan menanggapi keadaan negeri dan seluruh rakyat secara teliti dan menyeluruh. Sebutan Maruto merupakan sebutan yang cocok untuk watak angin. Pemimpin harus menjadi seperti angin, senantiasa memberikan kesegaran dan selalu turun ke bawah, melihat rakyatnya. Angin tidak berhenti memeriksa dan meneliti, selalu melihat perilaku manusia, bisa menjelma menjadi besar maupun kecil, berguna jika digunakan, jalannya tidak kelihatan, nafsunya tidak ditonjolkan. Jika ditolak, ia tidak marah, jika ditarik, ia tidak benci. Seorang pemimpin harus berjiwa teliti di mana saja dan kapanpun. Baik buruk rakyatnya harus diketahui oleh mata kepalanya sendiri, tanpa menggantungkan laporan bawahannya. Biasanya, bawahan begitu pelit dan juga selektif dalam memberikan laporan kepada pemimpin, agar dipandang lebih bagus. Dan juga terkadang hanya kondisi baik-baik saja yang dilaporkan. Padahal yang harusnya dilaporkan juga harus yang senyatanya. Baik dan buruk harus dilaporkan. Selanjutnya yang kelima adalah watak dari Dewa Indra atau watak mendung. Mendung merupakan sifat menakutkan, di mana lebih ke arah berwibawa. Tetapi setelah berubah menjadi air, dalam hal ini hujan, dapat menyegarkan semua makhluk hidup. Untuk itu, pemimpin harus dapat bersifat seperti mendung, yaitu harus dapat menjaga kewajiban dan juga kewibawaan dengan berbuat jujur, terbuka,
dan semua yang menjadi programnya dapat bermanfaat bagi anak buah dan juga sesama rakyatnya. Yang menakutkan atau berwibawa, tetapi kemudian memberikan manfaat dan menghidupkan dengan turunnya hujan, maka pemimpin harus berwibawa, murah hati, dan dalam tindakannya bermanfaat bagi seluruh rakyat. Seseorang yang dipercaya menjadi pemimpin hendaknya mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya, dan dalam segala tindakannya dapat membawa kesejukan, kewibawaan, seperti mendung. Maknanya, seseorang pemimpin haruslah kuat, tidak mudah goyah, berusaha menggunakan kemampuan untuk kebaikan rakyatnya, tidak mengumbar hawa nafsu, kuat hati, dan tidak suka berpura-pura. Seseorang pemimpin haruslah seperti air yang adil, yang jika diseduh di gelas akan rata mengikuti wadahnya. Keadilan yang ditegakkan bisa memberi kecerahan ibarat kata air yang membersihkan kotoran. Air juga tidak pernah emban eyot, emban cinde, atau kasarnya adalah pilih kasih, karena air akan selalu turun ke bawah, tidak naik ke atas, dan air itu berasal dari mendung. Selanjutnya adalah watak Dewa Agni atau watak api. Bila diamati, api sifatnya dapat membakar apa saja yang bersentuhan dengannya dan juga tegas. Jadi, seseorang pemimpin harus mampu bertindak seperti api. Artinya harus tegas dan adil tanpa pandang bulu. Di samping tegas, seorang pemimpin harus mempunyai prinsip yang konsisten serta dapat menahan emosi atau mengendalikan diri. Yang mempunyai sifat tegak dan membakar juga dapat membinasakan lawannya. Pemimpin harus berani dan tegas serta juga adil, mempunyai prinsip sendiri, tegak dengan bijak pada kebenaran dan kesucian hati. Pemimpin hendaknya memiliki sifat mulia dari api atau Agni, yang selalu mendorong rakyatnya memiliki sikap nasionalisme seperti api. Berarti pemimpin juga harus memiliki prinsip menindak yang bersalah tanpa pilih kasih. Api bisa membakar apa saja, menghanguskan semak-semak, menerangkan yang gelap, bisa juga bersabar. Namun juga bisa sangat marah membela rakyatnya jika dizolimi dan tidak memiliki pertimbangan berdasarkan akal sehat dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Itulah untuk sifat atau watak Dewa Agni atau watak api. Selanjutnya adalah watak atau sifat dari Dewa Baruno atau watak samudra. Bentangan samudra luas dapat menampung apa saja yang akan masuk ke dalamnya. Jadi seorang pemimpin harus berfungsi seperti halnya samudra, yaitu mempunyai pandangan luas, merata, sanggup, mampu menerima berbagai macam persoalan, serta tidak boleh pilih kasih dan membenci terhadap golongan apapun. Di samping itu, seseorang pemimpin harus berbesar jiwa, yaitu mau memaafkan kesalahan orang lain jika kesalahan itu masih bisa ditolerir dan orang itu mau berubah. Sebagai simbol kekuatan yang mengikat, pemimpin harus mampu menggunakan kekuatan dan kekuasaan untuk menjaga keseluruhan dan keutuhan rakyat, serta melindungi rakyat dari segala kekuatan lain yang mengganggu ketentraman dan kedamaian secara luas dan merata. Baruno berarti samudra yang luas. Sebuah samudra memiliki wawasan yang luas, mampu mengatasi setiap gejolak dengan baik, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Samudra merupakan wadah air yang memiliki sifat maaf, bukan pendendam. Air selalu dijeduk dan diambil, tapi pulih tanpa ada bekasnya. Seseorang pemimpin harus mempunyai sifat maaf, sebagaimana sifat air dalam sebuah samudra, yang siap menampung apa saja yang hanyut dari daratan. Samudra mencerminkan jiwa yang mendukung pluralisme dalam hidup bermasyarakat yang berkarakter majemuk. Itulah sifat dan watak dari Dewa Baruno atau memiliki watak samudra. Selanjutnya adalah Dewa Kuro atau watak kekayaan atau watak bumi. Bumi mempunyai sifat teguh atau sentosa, dan apa yang ditanam di bumi akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat
untuk kehidupan. Kiranya seorang pemimpin harus dapat bersifat seperti bumi yang berteguh hati dan selalu mampu memberi anugerah terhadap siapa saja yang berjasa terhadap nusa dan bangsa, yang sentosa, makmur dengan kesucian, rohani, dan jasmani. Pemimpin harus mampu mengendalikan dirinya karena harus memperhatikan rakyat yang memerlukan bantuan yang mencerminkan sentosa budi pekertinya dan kejujuran terhadap kenyataan yang ada. Pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat utama dari bumi, yaitu teguh, menjadi landasan bijak dan memberi kehidupan atau kesejahteraan untuk rakyatnya. Bumi selalu dicangkul dan digali, namun bumi tetap ikhlas dan rela. Begitu pula dengan seorang pemimpin yang rela berkorban kepentingan pribadinya untuk kepentingan rakyatnya. Seorang pemimpin haruslah memiliki sikap ulas asih seperti sifat-sifat bumi. Falsafah bumi yang lain adalah air tuba dibalas dengan air susu, dan keburukan selalu dibalas dengan kebaikan dan keluhuran. Itulah sifat-sifat dan juga sikap dalam Astobroto, yaitu sifat kepemimpinan dalam hasanah Jawa. Semoga pemimpin yang ada di negeri ini selalu menjalani dan juga memegang teguh apa yang ada dalam Astobroto. Cukup sampai di sini, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kedepannya kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Untuk itu, tetap ikuti dan juga belajar bersama di Sinau Sastra Jawa.